Apakah yang dapat kami katakan kepada Tuanku? Nyerah dia. Apakah yang dapat kami ucapkan, dan dengan apakah kami dapat membenarkan diri kami? Tuhan telah Tuhan telah menyingkapkan kesalahan hamba-hambamu ini. Kami adalah budak-budak bagi Tuanku, kami semuanya. Juga dia yang di tangannya cawan itu telah ditemukan. Kenapa ngomong gitu? Karena di atas dia udah ngomong, pokoknya kalau ketemu kami semua budak. Nah, ini dia mulutnya sumpahnya diterima ya. Artinya dia sudah mengucapkan dengan yakin, pede, ternyata salah gitu. Makanya kita harus hati-hati kalau mengucap. Jangan sampai jadi biasakan ngomong pakai dalil ya. Maka di Al-Sadiq ini kalau bicara harus ada ayatnya gitu. Jangan berdasarkan asumsi. Kecuali memang ngomong asumsi ya, tapi harus ngomong gitu. Saya berasumsi, saya mengira, saya menduga gitu. Tapi kalau ngomong pede itu harus ada dalilnya. Nah, gitu. Nah, di sini saya belajar ini ya. Di sini kan ada negosiasi gitu ya. Jadi negosiasi antara Yehuda dan Yosef itu jujur ya. Yehuda jujur ngomongnya, Yosef juga jujur. Jujur tapi muslihat. Jujur dalam hal dia istilahnya? Ada cawan, itu kan kejujuran. Secara hukum dia jujur. Soal muslihat yaitu beda lagi ya, beda konteks. Karena dia mau ngeprank ini. Bahasa sekarang ngeprank. Jadi akhirnya ketahan gitu, mereka kembali ke Mesir, negosiasi. Nah, jadi negosiasi itu kan bagian dari prinsip ajaran legal ground gitu. Kita negosiasi dengan Tuhan. Kalau Anda bersalah, Anda punya hak membela diri. Anda punya hak untuk mengajukan balasan atas tuduhan. Jadi kalau Anda didakwa suatu dosa, Anda bisa membela diri. Misalnya, kamu berdosa. Oh, saya berdosa karena leluhur saya berdosa. Saya hanya mewarisi. Nah, gitu. Jadi kesalahan Anda itu 50% lah. Itu cara kita membela diri salah satunya, misalnya. Terus ketika ditanya, tapi kamu yang memutuskan berdosa gitu ya. Kamu yang setuju dengan dosamu. Nah, di situ kita tidak bisa membela diri. Sama seperti Yehuda di ayat mana tadi ya? Ini di ayat 16 ya. Apakah yang dapat kami katakan kepada Tuanku? Jadi Yehuda di sini sudah nyerah, sudah. Gak bisa bela diri. Memang kami terbukti bersalah, diketemukan cawan itu ya, di Benyamin gitu. Terlebih dia sudah berkata gitu, pokoknya kalau ada satu saja dapat, kami semua salah gitu. Dia terkena jerat perkataannya sendiri gitu. Jadi itu hati-hati gitu ya. Dalam negosiasi hukum dengan Tuhan, termasuk dengan setan ya, kita harus hati-hati kalau bicara gitu. Itu legal ground seperti itu ya. Salah sedikit bisa kena. Makanya para pengacara, para jaksa itu kalau nyusun dakwaan, kalau nyusun pembelaan itu luar biasa jeli dengan kata-kata. Karena kata-kata yang tidak jelas, ambigu, slip gitu ya, bisa dipakai untuk menyerang balik. Makanya harus hati-hati dengan kata-kata. Nah, di sini legal ground, Yehuda membela diri dalam penghakimannya Yosef gitu. Nah, di dua legal ground ada yang seperti itu. Jadi kita membela diri kita atau kita membela orang lain. Mendoakan orang lain itu kan membela orang lain. Tuhan dia memang bersalah, tapi dia juga selayaknya dibela karena A, karena B, karena C. Nah, ini nanti akan jelas beda kalau orang percaya lahir baru dan yang tidak. Jadi kalau lahir baru itu gampang dibela, tapi kalau bukan lahir baru agak susah. Shalom Aleichem, kita berjumpa lagi dalam Translation Diary. Kali ini kita ke Kejadian 44. Dia memerintahkan orang yang mengurus rumahnya dengan mengatakan, isilah karung-karung orang itu dengan bahan makanan sebanyak yang dapat mereka angkut, lalu taruhlah uang itu di dalam masing-masing mulut karungnya.
Di uang ini ya, uang yang mereka beli itu ya, uang yang mereka tawarkan untuk membeli itu ya. Kemudian dua-dua ada cawan-cawanku, taruhlah di dalam mulut karung yang bungsu dan uang gandumnya. Oke, 43, fajar menyingsing, orang itu telah disuruh pergi, mereka dan keledai-keledainya. Fajar mulai menyingsing. Oke ya. 4, ayat 4, mereka keluar dari kota itu, belum lagi mereka berjalan jauh. Nah, ya. Kelehen apa Yosef ini ya? Mungkin udah waktunya mau ngomong Yosef. Belum lagi mereka berjalan jauh, Yosef berkata kepada orang yang mengurus rumahnya, bangunlah, kejarlah orang-orang itu, dan setelah engkau menyusul mereka, maka engkau harus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu membalaskan yang baik dengan yang jahat? Ya. Bukankah ini yang dengannya tuanku biasanya minum, dan dengannya pula dia sesungguhnya dapat menelaah? Kamu telah berbuat jahat dengan apa yang kamu lakukan. Yosef ini mewarisi sifat lihai, muslihat dari Yakub ya. Maka dia menyusul mereka dan mengucapkan perkataan-perkataan itu kepada mereka. Lalu mereka berkata kepadanya, mengapa tuanku mengucapkan kata-kata seperti ini? Jauhlah bagi hamba-hambamu dari melakukan hal seperti itu. Lihatlah, uang yang kami temukan di mulut karung-karung kami telah kami kembalikan kepadamu dari tanah Kenaan. Jadi bagaimanakah kami dapat mencuri dari rumah tuanku perak ataupun emas? Pada siapa dari hamba-hambamu ini hal itu dapat diketemukan, biar dia mati dan kami juga akan menjadi budak-budak bagi tuanku. Pede sekali gitu ya. Ya, tidak tahu dia kalau diakali oleh Yosef ya. Dia berkata, sekarang juga sesuai dengan perkataanmu, pada siapapun barang itu ditemukan padanya, dia akan menjadi budak bagiku dan kamu tidak bersalah. Ngomongnya udah pede mereka. Lalu mereka bergegas dan masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan mereka membuka karung masing-masing. Dicek gitu ya, satu-satu, diperiksa. Dia memeriksa yang pertama dan yang paling tua, dan yang terakhir dan yang terakhir pada yang paling muda. Lalu cawan itu ditemukan di dalam karung Binyamin. Wah, kena dia. Maka mereka mengoyakkan jubah mereka dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Lalu Yehuda dan saudara-saudaranya masuk ke dalam rumah Yosef, sementara dia masih ada di sana. Lalu mereka sujud sampai ke tanah. Sujud lagi, kena prank dari Yosef ini. Di master prank Yosef ini. Yosef berkata kepada mereka, perbuatan apakah ini yang telah kamu lakukan? Tidakkah kamu mengetahui bahwa seorang seperti aku sesungguhnya dapat menelaah? Lalu Yehuda berkata, apakah yang dapat kami katakan kepada tuanku? Nyerah dia. Apakah yang dapat kami ucapkan, dan dengan apakah kami dapat membenarkan diri kami? Tuhan telah menyingkapkan kesalahan hamba-hambamu ini. Lihatlah, kami adalah budak-budak bagi tuanku, kami semuanya. Juga dia yang di tangannya cawan itu telah ditemukan. Kenapa ngomong gitu? Kan di atas dia udah ngomong, pokoknya kalau ketemu kami semua budak. Nah, ini dia mulutnya sumpahnya diterima ya. Artinya dia sudah mengucapkan dengan yakin, pede, ternyata salah gitu. Makanya kita harus hati-hati kalau mengucap. Jangan sampai jadi biasakan ngomong pakai dalil ya. Maka di Al-Sadiq ini kalau bicara harus ada ayatnya gitu. Jangan berdasarkan asumsi. Kecuali memang ngomong asumsi, tapi harus ngomong gitu. Saya berasumsi, saya mengira, saya menduga gitu. Tapi kalau ngomong pede itu harus ada dalilnya. Nah, gitu. Dia berkata, jauhlah padaku dari berbuat demikian. Orang yang di tangannya telah ditemukan cawan itu, ia sajalah yang menjadi budak bagiku. Dan kamu pergilah dengan selamat kepada bapakmu.
Lalu Yehuda mendekat kepadanya dan berkata, "Ya Tuanku, aku mohon, izinkanlah hambamu berbicara sepatah kata ke telinga Tuanku." Nah, ini membujuk ya. "Biarlah amarahmu tidak menyala terhadap hambamu, karena engkau adalah seperti Faroh." Jadi Yehuda mengakui Yosef ini sudah seperti Faroh ya, kan pegang punya cincinnya gitu. "Tuanku telah menanyai hamba-hambamu ini dengan berkata, apakah ada padamu seorang ayah, seorang bapak, atau seorang adik?" Kami berkata kepada Tuanku, ini deskripsinya dijelaskan ulang ya. "Kami berkata kepada Tuanku, kami masih memiliki bapak yang telah tua dan seorang anak bungsu dari tuanya, serta saudaranya sudah mati, dan dia ditinggal ibunya sendirian. Bapak yang telah mengasihi itu ada dia juga ditinggal ibunya sendirian dan bapaknya sangat mengasihi." Sehingga gitu ya, biar enak dibaca. "Kami berkata kepada Tuanku, kami masih memiliki bapak yang telah tua dan seorang anak bungsu dari tuanya, sedang saudaranya sudah mati, dia juga ditinggal ibunya sendirian, sehingga bapaknya sangat mengasihi. Lalu engkau berkata kepada hamba-hambamu, bawalah dia kepadaku supaya mataku dapat melihatnya." Kami menjawab kepada Tuanku, "Anak itu tidak dapat meninggalkan bapaknya. Bila dia meninggal bapaknya, maka bapaknya akan mati." Kemudian Tuanku berkata kepada hambamu, "Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang bersamamu, kamu tidak boleh lagi melihat wajahku." Nah, lalu terjadilah setelah kami kembali kepada hambamu, bapak kami, dan kami menyampaikan kepadanya ucapan Tuanku, ayah bapak kami berkata, "Pergilah kembali, belilah sedikit makanan untuk kita." Kami berkata, kami tidak dapat pergi lagi jika adik bungsu kami tidak dapat pergi lagi jika adik bungsu kami tidak dapat pergi lagi, harusnya ya koma ya nih, atau jeda panjang. "Jika adik bungsu kami ada bersama kami, maka barulah kami dapat barulah ini ya alternatif ya, alternatif dikasih warna biru. "Barulah kami dapat pergi lagi, karena kami tidak boleh melihat wajah orang itu apabila adik bungsu kami tidak pergi bersama kami." Kemudian berkatalah hambamu bapakku kepada kami, "Kamu mengetahui bahwa istriku telah melahirkan 2 anak bagiku, dan yang satu telah pergi daripadaku, dan aku berkata, pastilah benar ia telah tercapik-capik, dan sejak itu aku tidak pernah melihat lagi. Jika kamu mengambil yang ini juga dari hadapanku, dan kecelakaan terjadi atasnya, maka kamu telah membawa ubanku turun dalam penderitaan alam maut." Nah, ini. "Sekarang jika aku pulang kepada hambamu, yaitu bapakku, dan anak muda ini tidak bersama kami, sedangkan jiwanya telah terpaut pada jiwa anaknya, dan akan terjadi ketika dia melihat bahwa anak muda itu tidak ada, maka dia akan mati, dan hamba-hambamu ini telah membawa uban hambamu, bapak kami, turun dalam penderitaan alam maut. Sebab hambamu ini mendapatkan anak muda itu dari ayahmu dengan dari bapakku,
dengan jaminan sambil berkata, jika aku tidak membawanya kembali kepadamu, maka aku berdosa terhadap bapakku selama-lamanya. Mas, maka aja ya. Maka sekarang aku mohon bila hambamu tinggal di sini menggantikan adikku selaku budak kepada tuanku, dan bila anak muda itu pulang bersama saudara-saudaranya. Sebab bagaimana aku dapat pulang kepada bapakku sementara anak muda itu tidak bersamaku, agar jangan sampai aku melihat kesusahan yang akan menimpa bapakku. Ya udah ini ya. Nah ini di sini Yehuda sudah menampakkan kepemimpinannya. Bukan Ruben yang ngomong ya, Yehuda. Jadi awalnya Yehuda sulung, tapi setelah dia meniduri Zilpa atau Bilhaluba, maka dia nampaknya ini ya, jadi kehilangan peran kesulungan gitu. Malah Yehuda yang tampil. Jadi kepemimpinan 12 anak ini jadi Yehuda gitu. Progresnya seperti itu. Harusnya Ruben, tapi ya jadi milik Yehuda gitu. Sehingga suku penguasa akhirnya di Israel ya Yehuda. Sampai sekarang kan Yahudim itu kan orang Yehuda artinya. Ya, demikian pasal 44. Nah, di sini saya belajar ini ya, di sini kan ada negosiasi gitu ya. Jadi negosiasi antara Yehuda dan Yosef itu jujur ya. Yehuda jujur ngomongnya, Yosef juga jujur. Jujur tapi muslihat. Jujur dalam hal dia apa istilahnya, ada cawan, itu kan kejujurannya. Secara hukum dia jujur. Soal muslihat yaitu beda lagi ya, beda konteks. Karena dia mau ngeprank ini. Bahasa sekarang ngeprank. Jadi akhirnya ketahan gitu, mereka kembali ke Mesir negosiasi. Jadi negosiasi itu kan bagian dari prinsip ajaran legal ground itu. Kita negosiasi dengan Tuhan. Kalau Anda bersalah, Anda punya hak membela diri. Anda punya hak untuk apa istilahnya, mengajukan balasan atas tuduhan. Jadi kalau Anda didakwa suatu dosa, Anda bisa membela diri. Misalnya, kamu berdosa. Oh, saya berdosa karena leluhur saya berdosa. Saya hanya mewarisi. Nah, gitu. Jadi kesalahan Anda itu 50% lah. Itu cara kita membela diri salah satunya. Misalnya. Terus ketika ditanya, tapi kamu yang memutuskan berdosa, gitu ya. Kamu yang setuju dengan dosamu. Nah, di situ kita tidak bisa membela diri. Sama seperti Yehuda di ayat mana tadi ya? Ini di ayat 16 ya. Apakah yang dapat kami katakan kepada Tuanku? Jadi Yehuda di sini sudah nyerah, sudah. Gak bisa bela diri. Memang kami terbukti bersalah, diketemukan cawan itu ya, di Benyamin. Gitu. Terlebih dia sudah berkata gitu. Pokoknya kalau ada satu saja dapat, kami semua salah gitu. Dia terkena jerat perkataannya sendiri. Gitu. Jadi itu hati-hati gitu ya. Dalam negosiasi hukum dengan Tuhan, termasuk dengan setan ya, kita harus hati-hati hal bicara gitu. Itu legal ground seperti itu ya. Salah sedikit bisa kena. Makanya para pengacara, para jaksa itu kalau nyusun dakwaan, kalau nyusun pembelaan itu luar biasa jeli dengan kata-kata. Karena kata-kata yang tidak jelas, ambigu, slip gitu ya, bisa dipakai untuk menyerang balik. Makanya harus hati-hati dengan kata-kata. Nah, di sini legal ground, Yehuda membela diri dalam penghakimannya Yosef gitu. Nah, di dua legal ground ada yang seperti itu. Jadi kita membela diri kita atau kita membela orang lain. Mendoakan orang lain itu kan membela orang lain. Tuhan dia memang bersalah, tapi dia juga selayaknya dibela karena A, karena B, karena C. Nah, ini nanti akan jelas beda kalau orang percaya lahir baru dan yang tidak. Jadi kalau lahir baru itu gampang dibela, tapi kalau bukan lahir baru agak susah. Demikian pelajaran dari
Kejadian 44, semoga Anda bisa belajar juga darinya. Tuhan yang hidup bersama kita semua. Amin.